fasten your seat belt. Kita akan dengar firman Tuhan. Tema bulan ini adalah practicing humility. Melakukan kehidupan yang rendah hati. Nah saudara, kerendahan hati seringkali di misunderstanding dan misconception dengan orang yang murah senyum. Senyum, suka nunduk-nunduk begini. Apalagi orang Indonesia kalau jalan, permisi Pak, permisi Bu, ya itu bilang rendah hati. Ya, bukan itu. Rendah hati bukan orang yang tidak punya citra diri. Diapain diam aja. Yang penting kan gue nggak tahu apa-apa. Bukan itu definisi rendah hati. Nah, mari kita belajar sesungguhnya bahwa apa yang Alkitab katakan dengan humility atau rendah hati. Beberapa poin akan saya tampilkan nanti dan juga kita akan belajar bahwa humility atau kerendahan hati, jangan kaget, kita tidak punya. Sejak kita jatuh dalam dosa, semua manusia tidak punya sifat atau karakter rendah hati. Salah satu contoh yang paling konkret, waktu Adam jatuh dalam dosa dan ditegur oleh Tuhan, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Adam berkata bahwa perempuan yang kau kasih kepadaku yang membuat aku seperti ini. Itu bukan karakter rendah hati. Itu karakter sombong yang terselubung. Dan ada banyak orang bilang sombong itu yang selalu tinggi-tinggi. Tetapi ada sombong yang selalu rendah-rendah. Yang orang bilang namanya minder. Itu bahasa Belanda. Bahasa Belandanya minderwaardigheidscomplex. Ya, saya belajar sedikit Belanda. Karena papi saya lulusan Mulo. Ya, saya menyesal dalam hidup saya 2 kali. Pertama, saya nggak belajar bahasa Belanda dengan baik dari papi. Kedua, saya orang Chinese yang nggak bisa belajar Mandarin. Nah, itu saya sesali sampai sekarang. Kalau saya bisa itu, wah saya enak sekarang. Karena sekarang kemana-mana orang China berjaya, betul nggak ya? Nah, bahkan sekarang dunia sedang menggalakkan semua China. Jadi kita perlu belajar China. Anak-anak kita sekarang dididik oleh China. Tapi jangan menyesali yang sudah lalu. Ya, oke. Nah, definisi Alkitab tentang orang yang rendah hati berbeda dengan apa yang sering disodorkan orang kepada kita. Alkitab mendefinisikan orang yang rendah hati bukanlah orang yang merendahkan dirinya. Aku ini orang desa, aku ini orang nggak berpendidikan, aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini orang sederhana. Itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Beda antara rendah hati dan rendah diri. Kalau ada orang muji, wah kamu luar biasa. Saya sering dipuji, kamu keren. Tadi juga keren om bajunya. Orangnya keren gak? Nah keren. Saya selalu minta itu. Kalau dipuji, bajunya keren om, bajunya doang ya, bukan orangnya ya gitu. Itu bukan rendah hati. Itu minta pujian. Ya. Nah saya kasih contoh seperti itu. Ada orang yang dipuji, oh om kamu keren. Udahlah aku mah biasa-biasa aja. Nah ya, kita sering berkata itu rendah hati. No, itu denying. Kalau memang kita lagi berpenampilan keren, ada orang bilang keren, bilang aja thank you. Kalau mau sedikit sombong, aku dari sononya udah keren. Dari orang udah keren, itu tambahan-tambahan ya. Supaya membuat saudara tidak terlalu serius. Nah, orang yang rendah hati adalah ini. Yuk kita baca 2-3. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Stop, sampai sini dulu. Bukan tidak pernah memikirkan dirinya, tetapi tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Jangan disalahkan. Boleh memikirkan diri kita, harus. Tetapi kalau kita fokusnya memikirkan diri kita melulu, nah ini selfish. Yang kedua, ia tidak memandang dirinya sendiri rendah dan tidak memandang kepada dirinya terlalu
Siapa yang sering ngaca? Ada yang berani ngaku di sini, padahal sering banget ngaca. Nah, nothing wrong dengan ngaca. Kalau saudara nggak suka kaca, sakit jiwa. Kita perlu kaca. Saya perlu memantaskan waktu pakai jas. Saudara lihat jas saya ini bukan baru. Ini modelnya kelihatan baru, gedomrongan, keren ya kan. Padahal ini jas sudah 25 tahun. Saya pakai jas ini pertama waktu saya memberkati pernikahannya Willy Sarah. Waktu Willy Sarah menikah, sekarang anaknya udah umur 25, betul? 23, berarti kurang lebih 25 tahun, betul. Lama nggak pernah dipakai, sekarang dipakai lagi jadi keren, bukan keratulen. Celana ini juga sama, ini celana udah berapa tahun nggak dipakai. Kan masih bray-bray, gedomrongan. Dulu disimpan karena dulu, sekarang kan musimnya keriput-keriput ceput. Saya menyesal kacamata saya yang dulu kaca muka. Tahu kaca muka? Kacamata yang gede. Itu waktu saya pertama kali ketemu istri saya pakai kacamata itu. Dia bilang kacamatanya lebih gede dari mukanya gitu loh. Tapi saya kasihkan orang. Padahal kalau saya pelihara saya taruh sekarang, saya pakai lagi, jadi keren kan? Tambah keren, kenapa? Karena sekarang lihat nggak di mana-mana. Orang pakai kaca muka bukan kacamata. Iya kan? Jadi lihat nggak? Ini bukan contoh rendah hati, ini contoh trendy, mengikuti zaman. Tapi kalau saudara lihat saya begini, jangan bilang, aduh gembala gua kena penyakit lupus. Tahu lupus? Lupa usia. Umur sudah hampir 70, dandanan kayak remaja. Justru kalau udah tua harus jadi muda. Jangan tambah tua lagi, nanti tambah tua, tambah keriput gitu loh. Jadi yang sudah tua jangan masuk panti jompo, masuk panti asuhan. Oke, jadi kok ngaco-ngaco belok gini. Ya, hanya menghibur saudara jangan kedinginan udara lagi hujan, dingin. Tapi intinya orang yang rendah hati, orang yang tidak terlalu fokus kepada dirinya. Nah, ayatnya kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5-6. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan, Tuhan sangat mengasihani orang yang rendah hati. Anak-anak muda yang ada di sini, hormati orang-orang yang lebih tua dari Anda. Ini perintah Tuhan. Tidak peduli orang tua Anda atau orang yang lebih tua dari Anda. Mungkin pendidikannya lebih rendah dari Anda. Mungkin tingkat pencapaiannya, kemampuan keuangannya lebih rendah dari Anda. Dan Anda menghormati orang tua Anda bukan karena ada apa-apanya. Anda menghormati orang tua karena itulah perintah Tuhan. Amin. Jangan pernah berani membentak atau memaki mama papamu. Itu dosa di hadapan Tuhan. Hormati orang tua. Hormati orang yang lebih tua dari kita. Saudara perhatikan, kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita, karena orang tua kita mungkin jelek karakternya, buruk hidupnya. Saudara berkata, Om gampang sekali menghormati orang tua seperti Om. Karena Om begitu rohani, begitu baik, begini-begini. Tapi kalau papa saya Om, aduh saya nggak mungkin bisa hormati dia. Mama saya Om, saya nggak mungkin bisa hormati dia. Saudara totally wrong. Karena saudara melihat dari fokus sesuatu yang ada apanya. Tetapi menghormati orang tua bukan karena ada apanya, tetapi karena apa adanya. Nangkap? Saya kasih resep. Kita bisa menghormati orang tua yang dalam keadaan buruk, dalam hidupnya mungkin mabok, berjudi atau istilahnya nggak karuan. Bukan karena perbuatannya, tapi kita hormati statusnya.
Saudara menghormati orang tua karena firman Tuhan, karena statusnya. Wah, gua nggak bisa menghormati dia. Aduh, orangnya selfish. Terutama mertua sama menantu kadang-kadang cekcok gitu loh ya. Tapi tidak terjadi dalam hidup rumah tangga kami. Istri saya menantu yang sangat disayang oleh mertuanya. Karena dia sayang sama saya, mama saya sayang saya, jadi dua-dua sayang saya, jadi ketemu tidak persaingan. Kebanyakan terjadi persaingan karena memang sayang. Mertua sayang anak, takut anaknya diambil oleh orang lain, jadi dia protek habis, ya tidak demikian. Nah, orang-orang muda yang ada di sini, tunduklah kepada orang tuamu. Kalau orang tuamu mengeluarkan kata-kata kasar, memaki saudara, biarkan dia. Jangan bales dengan kata-kata kasar. Nah, sering kali kita berkata begini, Om, tante saya nggak bisa berbuat baik. Karena di keluarga saya semuanya kasar, semuanya jahat. Saya nggak punya figur orang tua yang baik. Saya ngerti. Dan sering kali ini dipakai menjadi satu bahan buat kita punya alasan untuk kita bersikap kurang ajar dan tidak menghormati orang tua kita. Tetapi satu hal, tanya sama dirimu, saudara sudah lahir baru atau belum? Kalau saudara sudah lahir baru, engkau sudah dilahirkan dalam keluarga Allah yang kudus, yang sangat menghormati Bapa. Yesus sangat menghormati Bapa. Dia tidak pernah membantah Bapa sampai mati di kayu salib. Jadi ada orang bilang, dia gak punya figur orang tua. Hei, kamu ngomong gitu kalau kamu belum bertobat, oke. Tapi kalau kamu sudah bertobat, kamu punya figur Bapa surgawi. Kamu punya figur Ibu surgawi. Siapa? Roh Kudus. Roh tidak bergender, tetapi fungsi Roh Kudus bisa bersifat sebagai ibu. Banyak kali di Alkitab Roh Kudus bisa sebagai ibu. Ya, oke, itu dasar daripada bagaimana kita bisa berbuat rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini bicara tentang Tuhan Yesus merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib, dan dia total obedience. Kalau saudara punya mertua, punya orang tua, punya bos yang nggak bisa dihormati, nangislah di kaki Tuhan. Jangan lawan mereka. Amin. Karena waktu saudara melawan mereka, kasih karunia Tuhan dalam hidupmu hilang. Standar daripada Tuhan adalah hormati orang-orang tuamu. Anak-anak muda tunduk kepada mereka, rendahkan diri kepada mereka. Cara Anda ngomong dengan teman dan dengan orang tua harusnya berbeda. Saya rada offended dengan gaya western. Kalau saya lagi ada duduk dan semua orang berkata, "Hey, how are you guys?" Saya mungkin karena itu darah Chinese atau darah Indonesia, saya bilang, "I'm not your guys." Kalau ada orang tua di situ, jangan bilang, "How are you guys?" Orang tua jangan digais-gaisin. Apalagi, "Halo mate." Mari kita tempatkan, ini bukan budaya timur, menurut saya bukan. Tapi ini adalah budaya Alkitab yang bilang, hormati orang tuamu. Hormati orang-orang yang tua. Seperti Yesus sudah menghormati Bapa di surga sedemikian rupa. Saudara percayalah, waktu kita melakukan ini, ada janji berkat, ada janji umur panjang, ada janji kesehatan yang luar biasa. Salah satu tolak ukur kita rendah hati, walaupun kita benar, kita bisa mendengar omongan orang tua yang mungkin rada mengsle. Tahu rada mengsle? Rada miring-miring, rada salah-salah. Kadang-kadang nasihat orang tua gak 100% benar. Tapi dengarkan. Jangan didengar.
Jangan didengar, jangan dibantah. Dengarkan, terima, ya yang jelek jangan dilakukan, yang pedomannya adalah firman Tuhan. Amin. Oke. Untuk menerima kasih karunia dari Tuhan, kita harus menempatkan diri kita rendah. Kasih karunia Tuhan itu dari atas selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga Tuhan Yesus berkata, rendahkanlah dirimu. Petrus berkata, rendahkanlah dirimu. Dan Yakobus menyetujui hal ini. Yakobus menulis dalam ayatnya yang ke pasal 4 ayat ke-6 dan ke-7. Tetapi anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara perhatikan, bukan saya, bukan siapapun, Tuhan berkata, kalau kamu sombong, kalau kamu congkak, kamu menjadi musuh Tuhan. Tuhan menentang kamu. Kamu boleh berkhotbah di sini, kamu boleh ngajar, boleh nama kamu hebat, kamu boleh berprestasi luar biasa. Tetapi kalau kamu tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu tidak ada artinya. Amin. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah ini resepnya. Orang yang rendah hati bisa menundukkan diri kepada Allah dan dia mampu punya kekuatan untuk melawan iblis, untuk melawan budaya, untuk melawan culture. Culture mengajarkan kepada kita di sini, anak kalau sudah besar bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, itu culture. Tapi tidak semua culture buruk. Tetapi apakah saudara mau mengikuti culture, apa saudara mau mengikuti firman? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, ia makan lari daripadamu. Saudara tidak akan punya kekuatan untuk melawan society, culture yang bergerak dengan maju ke arah tujuan yang jelek. Saya sering bilang, dunia ini menuju pada dua tujuan. Yang buruk semakin buruk, yang kudus akan semakin kudus. Dan kita tidak akan pernah bisa menentang atau melawan arus keburukan tanpa kita menundukkan diri kepada firman Tuhan dan kepada kebaikan. Karena kita nggak punya kuasa. Tapi pada waktu kita menundukkan diri dan melakukan kebenaran firman, kuasa yang ada di dalam kita otomatis akan counter attack, counterfeit daripada apa yang dunia tawarkan. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita berpikir tentang rendah hati, kita sering berpikir tentang orang yang pemalu. Kalau dengan tanya, gimana? Baik ya, plengeh gitu loh. Itu bukan rendah hati, tapi itu shy cat. Tahu shy cat? Malu-malu kucing, meong. Saudara, malu-malu kucing itu bahaya loh. Kucing, kalau ada orang malu, tapi begitu nggak ada orang, Jadi orang yang pakai tameng, orang yang pakai topeng adalah ini. Di hadapan orang dia bisa bersikap begitu baik, begitu plengeh. Begitu nggak ada orang, dia I am. Saya membaca sebuah artikel dari Timothy Keller yang berkata bahwa basically manusia punya dua garis besar. Orang yang hidup untuk dan melakukan kehendaknya sendiri. Ada orang yang hidup untuk menyerahkan hidupnya semuanya kepada Tuhan. Ada banyak orang berkhotbah bukan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada banyak orang pelayanan untuk memperoleh fasilitas, untuk memperoleh ketenaran, nama, untuk memperoleh menunjukkan kepada orang aku rohani. Nah kalau itu yang kita lakukan, kita termasuk garis yang walaupun kelihatannya melayani, tetapi kita sedang membuat diri kita sendiri. Dan semua jenis pelayanan yang seperti itu bukan pelayanan.
itu adalah memfokuskan kepada diri kita sendiri. Sehingga orang-orang seperti ini kalau ditegur diarahkan akan tersinggung. Mudah sekali quit dari pelayanan. Kenapa? Begitu tidak di-appreciate, begitu ada masalah, shaking, goncangan, dia berkata, oke, aku rest dulu dari pelayanan. Saudara, orang yang seperti inilah yang sebetulnya perlu belajar kerendahan hati. Contoh dari murid-murid. Murid-murid bukan rendah hati, sangat sombong. Tuhan bilang dia akan mati. Begitu Tuhan mati, mereka lupa perkataan Tuhan dan mereka lari meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya agenda sendiri. Sebetulnya mereka menjadi murid Tuhan, berharap Tuhan akan jadi raja, nanti mereka akan menjadi jenderal-jenderalnya atau menteri-menterinya. Mereka punya agenda sendiri. Ada banyak orang pelayanan punya agenda sendiri. Yang tidak punya agenda sendiri kadang-kadang juga salah motivasi. Kita melayani karena kita terpukau oleh figur seseorang yang hebat, karismatik, mujizat, luar biasa khotbahnya, karakter hidupnya sangat menjanjikan. Begitu orang ini salah, kita langsung down. Terlalu banyak di dunia ini orang-orang yang seperti itu. Tetapi sahabat atau saudara yang sebenarnya akan terbukti waktu orang lain meninggalkan kita karena kita berbuat salah. Sahabat atau saudara yang dari Tuhan yang rendah hati akan bersama dengan kita. Kenapa? Karena mereka tidak terpukau dengan kehebatan kita. Mereka menjadi dekat dengan kita karena mengasihi kita. Minggu depan saya akan khotbah tentang kasih. Hari ini saya akan bicara tentang kerendahan hati, tidak melihat diri sendiri. Secara terus-menerus karena di dalam hati Anda sangat yakin akan nilai Anda di hadapan Tuhan. Dan sangat tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang mengurus dan menentukan keadaan hidup Anda. Bukan mengikut orang lain. Bukan mengikut mengidolakan. Ini yang salah. Makanya saya kadang-kadang gak suka orang-orang di buku harian, siapa idolamu? Saudara, kalau kita sudah mengidolakan, tahu gak artinya idola? Idola itu adalah idol. Idol itu berhala. Tuhan bilang jangan ada berhala di hadapanku. Jadi kalau ada tanya orang siapa idolamu? Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Idolaku pastorku. Saudara jangan. Kalau saudara berkata demikian, saudara sedang memasang jerat buat saya. Karena saya bisa jatuh dalam jebakan kesombongan karena diidolakan oleh saudara. Ya, jangan. Kerendahan hati adalah tidak melihat diri sendiri terus-menerus karena di dalam hati Anda sangat yakin akan nilai Anda di hadapan Tuhan dan sangat tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang mengurus dan menentukan keadaan hidup Anda. Orang yang kita look up boleh sebagai arahan, sebagai patokan kita bisa melihat ada orang yang bisa mencapai sesuatu yang Tuhan janjikan luar biasa. Kita kagum akan dia, nothing wrong. Tapi mengidolakan salah. Nah, jangan sampai orang yang kita look up, kita anggap dia perfect. Dan begitu dia jatuh, kita mengalami shock culture. Dan terlalu banyak orang seperti ini. Orang yang rendah hati akan berkata, aku tidak layak untuk menerima apa yang aku punya. Karena semua dari Allah. Aku tahu aku tidak cukup baik. Aku tahu aku seorang pendosa. Tetapi aku tidak akan melihat diriku sendiri. Aku akan melihat kepada Allah dan apa yang dia katakan tentang aku. Aku akan menaruh nilai diriku bukan pada apa yang aku pikirkan tentang aku. Tetapi apa yang Tuhan pikirkan tentang aku tahu bahwa Tuhan menjaga aku dan aku dapat mempercayai dia. Lihat saya kemari. Salah satu budaya western yang saya juga nggak suka, sering dikatakan be as you are. Ini bahaya. Banyak hamba-hamba Tuhan berkata,
Jadilah dirimu sendiri. Saudara, dengan jadi diri sendiri, kita sedang mengutuki diri kita. Karena Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan depend on yourself, jangan depend dengan perkataan orang lain. Kalau saudara terintimidasi dengan perkataan orang lain yang merendahkan saudara, saudara berarti sudah menganggap perkataan orang yang buruk lebih hebat daripada firman Tuhan. Nah, masalahnya banyak sekali anak Tuhan yang melayani Tuhan nggak tahu apa yang Tuhan katakan tentang hidupnya. Sehingga kalau ada orang ngomong tentang hidupnya, dia mudah sekali goncang. Karena fondasinya salah. Orang yang rendah hati tahu bahwa Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia adalah Tuhan yang sama yang juga memberikan perintah untuk ditaati. Kasih karunia ada, tetapi Tuhan juga menuntut ketaatan kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Kalau saudara tidak mentaati perintahnya, kasih karunia tidak akan bekerja dengan maksimal. Oke? Saudara, jangan bergantung kepada sistem dunia. Perhatikan, dimanapun kita berada, kita membentuk komunitas. Nah, di dalam komunitas itu ada norma-norma, ada nilai-nilai, ada value. Dan kita sebut norma, nilai atau kumpulannya adalah culture, budaya. Nah, budaya ini di setiap masyarakat, di setiap suburb, di setiap organisasi berbeda. Bagaimana kita mengcultivate-nya. Nah, jangan sampai budaya yang bukan dari Alkitab, budaya dari prinsip suku mana, bangsa mana, saudara adopt melebihi apa yang Alkitab katakan. Kalau budaya itu cocok dengan apa yang Alkitab katakan, maka oke, kita lakukan. Tapi kalau tidak cocok, jangan diadopt. Nah, seringkali justru kita berkata, nih aku ada di dunia yang modern, hidup di Australia, hidup di Sydney, hidup di kota megapolitan. Aku lebih modern daripada apa yang Alkitab katakan. Alkitab 2000 tahun yang lalu perlu di-adjust. Salah satu contohnya, istri saya kemarin menulis artikel bahwa kalau pacaran boleh ciuman bibir atau enggak. Alkitab tidak ada tulisan bahwa kalau pacaran nggak boleh ciuman bibir. Sama kayak Alkitab nggak ada tulisan dilarang merokok yang ada di pom bensin. Tetapi mari kita belajar bahwa ciuman bibir akan mengarah kepada yang lain. Saudara tahu kenapa? Kalau saudara cium bibir terangsang apa enggak? Terangsang. Tapi kalau saudara cium jidat atau cium pipi, gosok tuh sampai lecet. Saudara nggak terangsang. Jadi please, jangan ciuman bibir waktu pacaran. Kalau sudah nikah, mau jontor ciuman sampai 3 jam terserah. Yang penting udah sikat gigi gitu. Kalau udah nikah malah nggak mau ciuman bibir. Kalau lagi pacaran curi-curi, Alkitab juga membenarkan sikap ini. Barang curian itu manis rasanya. Ya ada Amsal berkata begitu. Kalau sudah dihalalkan, bosen gua. Yang belum dihalalkan curi-curi itu lebih exciting. Itulah manusia, itulah culture-nya dunia seperti itu. Kalau sudah dikasih bebas, bosen malah cari yang lain. Lupa jalan ke rumah, cari pengganti rumah yang lain. Tapi di sini nggak ada. Kita baca Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, bentuk kerendahan hati adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya Pak, saya bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi saya nggak bisa rendah hati di hadapan mertua. My goodness. Mertua saya Pak, aduh. Bapak nggak tahu. Tahu, saya juga mertua.
apa anak Tuhan? Lah apa mertua kamu bukan anak Tuhan? Ya tapi dia begini. Lihat, baca Alkitab. Tidak semua yang mertua kita lakukan benar dan tidak semua juga salah. Amin. Amin. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Bentuk kerendahan hati yang paling dasar adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pada waktu kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu kita mau mengangkat diri di hadapan orang yang kita mau lawan, ada kuasa Tuhan yang menyadarkan kita. Hei, kamu salah. Hei, kamu gak benar. Hei, kamu begini. Hei, kamu begitu. Percayalah kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menggait kita. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menguatkan kita. Bukan cuma Tuhan akan memberikan perintah kepada kita. Nah sekarang beberapa pedoman. Setengah jam cukup lah ya. Beberapa pedoman supaya kita bisa memiliki karakter yang rendah hati. Rendah hati kita tidak miliki. Tapi bisa kita pelajari. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak punya. Ada di sini yang lahir dengan bawa duit? Enggak ada. Ada di sini yang lahir dengan bawa gelar doktor, master, PhD? Enggak ada. Semua bisa dipelajari. Rendah hati juga bisa dipelajari. Amin. Nah kita belajar dari masternya orang rendah hati. Siapa ya? Tuhan Yesus, bukan siapa lagi. Kerendahan hati bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan dari diri kita sendiri. Kerendahan hati adalah hasil dari melihat betapa bejatnya hidup kita, betapa berdosanya kita. Ini semua sudah pada kedinginan, tapi saya keringetan. Karena saya exciting pakai baju gedombrongan. Kerendahan hati bukanlah sesuatu yang dapat kita hasilkan sendiri. Kerendahan hati adalah hasil dari melihat betapa berdosanya kita dan betapa murah hatinya Tuhan. Ayatnya sudah tadi kita lihat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu karena dia rendah hati. Kita disuruh Tuhan meniru dia. Menjadi seperti dia. Anak-anak yang ada di sini, saya ambil satu ilustrasi sederhana aja. Ada dari antara saudara yang lahir, minta dilahirkan. Gak ada. Ada dari saudara yang lahir, minta dari keluarga yang kaya. Ada? Kalau saya boleh milih, minta sama Tuhan, saya minta lahir dari keluarga Buckingham Palace. Enak kan? Nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, istana tinggal nunggu ngantri buat kita. Begitu jalan keluar tangannya cuma gini-gini. Jet pribadi udah ada, semuanya ada. Tapi kita nggak bisa milih. Nangkap? Siapa yang bisa milih lahir jadi perempuan atau laki? Gak ada. Semua pemberian dari Tuhan, dari atas, buat kita yang terbaik. Termasuk berkat saudara sekarang. Kenapa ada orang yang berkatnya banyak, ada orang yang berkatnya sedikit? Saudara, banyak hal, saya nggak membahas itu. Tetapi salah satu contohnya, kalau kita menjadi anak yang rendah hati, orang yang rendah hati, kita tahu setiap kali yang saya punya, itu berasal dari Tuhan. Tidak ada yang berasal dari dirinya. Amin. Setiap pemberian yang baik berasal dari Tuhan. Semua hal datang dari Tuhan. Nah, kita perlu menyadari hal ini sehingga kita tidak, waktu orang bilang enak ya hidupmu, punya rumah, duitnya banyak, mobilnya bagus. Saudara kan berkata, puji Tuhan. Bukan karena aku lu gak tahu sih pengorbanan gue, lu gak tahu sih bagaimana gue sekolah. Nah, itu adalah kesombongan, bentuk kesombongan. Tetapi kalau kita menyadari diturunkan dari Bapa, kita tidak berhak untuk mengambil
apa yang Bapak punya. Contoh, perpuluhan pun sama. Kalau saudara percaya semua yang saudara miliki keuangan berasal dari Tuhan, saudara tidak mau bayar perpuluhan, itu adalah bentuk kesombongan. Loh, betul nggak? Tuhan bilang berikan 10% kepadaku, 90% kamu nikmati. Kita nggak bayar perpuluhan. Karena kita berkata, gereja kita udah kaya. Tuh lihat AC-nya bagus, kantornya bagus semua. Lihat mobilnya Om Sam Lexus. Ngapain mesti bayar perpuluhan lagi? Nah inilah, saudara berkata itu berarti engkau mengatur dirimu sendiri. Engkau tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Saudara tidak disuruh bayar perpuluhan kalau gerejamu miskin. Saudara tidak disuruh bayar perpuluhan kalau pendetamu nggak punya mobil, kemana-mana jalan kaki. Itu kalau gereja yang di desa. Oh iya makanya Pak, perpuluhan saya dikirim ke desa. You're totally wrong. Yang saudara buat bukan perpuluhan untuk orang-orang yang di desa atau dimanapun. Adalah persembahan kasih. Alkitab berkata, bawalah persembahan perpuluhanmu ke perbendaharaan rumahku. Kerendahan hati dimulai dari hal-hal yang kecil. Bukan kita mau mengatur diri kita sendiri, mengatur keuangan kita, mengatur rumah tangga kita. Tetapi biarkan Tuhan yang mengatur dan tahu bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Yang kedua, kerendahan hati bisa dipelajari adalah sadari bahwa kita semua punya kesombongan. Nah sombong ini dari lahirnya kita udah sombong. Kenapa? Karena kesombongan adalah hasil daripada dosa. Setiap kali berdosa pasti kesombongan muncul. Amsal pasal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Waktu saudara tidak mau diatur oleh firman, saudara mengatur hidupmu sendiri. Walaupun engkau datang ke gereja, walaupun engkau melayani, tetapi hidupmu engkau atur sendiri, itu namanya pemberontakan di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, banyak pendeta melayani khotbah kemana-mana, tujuannya cari jiwa, tetapi di dalamnya ada motivasi yang terselubung untuk mencari favorit. Famous, untuk mencari tahta, untuk mencari kemuliaan. Nah, sadarilah bahwa kesombongan adalah musuh rendah hati. Kesombongan dan rendah hati tidak bisa duduk bersamaan. Amin. Seperti Tuhan tidak bisa duduk bersama dengan Baal. Tidak bisa duduk bersama dengan setan. Bukan karena Tuhan takut setan, tetapi memang udah nggak bisa. Kesombongan pun gak bisa bersamaan dengan kerendahan hati. Dan sadari, tidak ada semua manusia yang sudah total rendah hati kecuali Yesus. Di dunia ini orang yang paling rendah hati yang pernah dipuji oleh Tuhan, Musa. Baca di dalam Keluaran, tidak ada satupun manusia di bumi yang seperti Musa rendah hati. Ada ayatnya, Tuhan sangat memuji Musa. Kenapa? Karena dia jadi pangeran, tinggalkan semuanya, jadi gembala domba, dan dia disuruh balik lagi berhadapan dengan Firaun, dan digemboskan semuanya, dan dia nurut-nurut aja, walaupun nggak nurut-nurut aja sih, dia juga rada-rada rewel waktu mau dipanggil balik, tapi dia akhirnya nurut gitu loh. Oke? Yang berikutnya, kita lihat bahwa kerendahan hati bisa dipelajari. Kedua, sadari bahwa kita punya kesombongan. Sehingga kita perlu melawan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Amin. Sekarang saya bawa contoh kehidupan yang rendah hati. Saya sudah bilang tadi bahwa contoh kehidupan yang rendah hati adalah pribadi Yesus. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar dari Yesus. Dia Tuhan. Dia tinggalkan segalanya. Dia minta sama Bapa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Di kayu salib dia teriak, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, orang yang rendah hati dengar baik-baik. Bukan tidak pernah menghadapi masalah. Orang yang rendah hati bukan tidak pernah mengalami seperti dihina dan diinjak-injak oleh orang. Dikata-katai. Tapi orang yang rendah hati menyadari, oke. Sadarilah bahwa kita punya kesalahan. Sadarilah kita punya kelemahan. Nah, kalau saudara berkata bahwa aku gak punya kesalahan. Aku gak punya kelemahan. Tapi terus aku diinjak-injak. Terus aku direndahkan. Petrus bilang, satu kemuliaan. Kalau kita tidak bersalah. Tapi kita direndahkan. Mahkota kita double, triple. Jadi tidak ada alasan untuk kita boasting, balas dendam, mengangkat diri kita sendiri, dan akhirnya terjadi keributan. Amin. Satu tip yang saya sering katakan begini. Jangan pernah berkata, kalau dia tidak aku kasih tahu, nanti dia terus-terusan berbuat yang sama, yang salah, dan orang lain nanti akan menikmati kesalahannya. Daripada orang lain, mendingan aku yang ngajar dia. Nah, ini kesombongan terselubung. Saudara pikir, dengan saudara berbuat seperti itu, saudara menyelamatkan orang lain? Belum tentu. Belum tentu. Mana lebih concern? Saudara kepada orang ini, atau Tuhan kepada orang ini? Ya let go. Amin. Izinkan Tuhan yang memproses dia. Percayalah, Tuhan akan memproses dia. Karena setiap orang akan berhadapan dengan pengadilan tahta Kristus. Pak, kan perlu diberitahu. Boleh, ngomong boleh, tapi bukan lawan, bukan bentak, bukan gini-gini gitu. Tapi beritahu, kalau mamamu salah, papamu salah, sepertinya nggak seperti itu deh, mestinya begini. Oke, ngomong. Kalau kamu sudah ngomong, dia masih seperti itu, ya sudah serahin Tuhan. Amin. Jangan jadi sok pahlawan. Aku harus bisa mengubah dia. Terutama orang tua kepada anak. Anak harus diajar, harus diginiin, harus gini. Iya benar, diajar bukan dihajar. Diajar, dikasih tahu, dimengerti. Kalau udah masih kecil boleh dicemti. Tapi kalau udah gede mau dihajar apanya? Kita yang dihajar dia. Lu tenaganya lebih gede dia daripada kita. Betul? Jangan sok jago orang tua. Tapi biarlah Tuhan yang jadi jagoan kita. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Yang penting contoh perbuatan hidup kita berjalan dengan kerendahan hati. Saya sering bilang gini, mungkin kita tidak memerintahkan, mungkin kita tidak menunjukkan, tetapi perbuatan kita akan menjadi contoh buat kehidupan anak-anak kita. The best teaching dalam kehidupan kita adalah your life. Buktikan dirimu, menghidupi apa yang Alkitab katakan, maka anak-anakmu tidak akan lari jauh dari situ. Mereka pasti salah, mereka pasti berbuat keliru, tapi mereka pasti akan kembali. Amin. Itu yang Tuhan janjikan. Nah, semua kita memiliki kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah melihat diri sendiri dan memikirkan diri sendiri secara terus-menerus. Contohnya tadi saya bilang, kalau ada orang bilang, kalau bukan aku yang ngasih tahu orang itu dia salah, siapa yang akan ngasih tahu? Nah, akunya gede nggak? Akunya menjadi pahlawan. Aku, dan inilah mulai awal dari kejatuhan. Kalau bukan aku yang ngomongin dia,
Dia nggak mungkin bertobat. Nah, kalau bukan aku yang ngomongin dia, mana mungkin dia bertobat. Saudara lupa Tuhan, kau bisa bertobat juga karena Tuhan bekerja. Mungkin karena omongan orang lain, tetapi Tuhan memakai omongan itu untuk membuat engkau bertobat. Amin. Jelas? 1 Korintus 3 ayat 21. Bagaimana kita menumbuhkan kehidupan yang rendah hati. 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya sendiri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah, baca lagi sekali lagi, 2, 3. Karena itu janganlah ada orang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah, yakin gak saudara? Yakin gak? Betul, segala sesuatu milikmu, betul? Yang ngomong ini siapa? Paulus. Tapi diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa semua sudah menjadi milikmu. Jadi buat apa lagi kita membutuhkan affirmation, pengakuan dari orang lain. Nah, banyak orang jatuh dalam dosa karena membutuhkan affirmation, membutuhkan kata-kata penerimaan. Banyak sekali orang jatuh dalam dosa, dia berbuat yang luar biasa, menjadi orang nomor 1 karena butuh affirmation. Dalam hidupnya kalau nggak ada affirmation, dia tidak mendapatkan kepenuhan. Dia butuh affirmation. Nah sekarang affirmation yang dari Tuhan berkata bahwa semua yang kamu punya, yang kamu inginkan, Tuhan sudah berikan kepada kamu. What's affirmation? Tahu affirmation? Buat orang tua yang udah ubanan, kata affirmation itu mungkin kata aneh. Tapi penerimaan. Ada banyak anak yang menderita. Dan dia membentuk dirinya sedemikian rupa. Kerja keras, belajar, dan menyakiti dirinya atau bahkan berkorban untuk dirinya sendiri. Supaya bisa diterima oleh orang tuanya. Supaya orang tuanya memberikan pujian. Supaya pemimpinnya melihat dia dan berkata kau luar biasa. Hanya untuk seperti itu orang ini rela berkorban mati-matian. Nah ini loh, ini dosa bukan kerendahan hati. Tetapi dia mau direndahkan demi untuk sebuah pengakuan dari manusia. Maaf saya harus ngomong ini kalau orang tua. Terutama orang tua yang ngajar anak. Dulu mama, papa masih muda. Enggak seperti ini. Kamu sekarang sudah papa siapkan, mama siapkan. Mestinya kamu menghasilkan lebih baik. Enggak seperti ini. Nah, itu juga salah. Jangan tuntut anakmu untuk melakukan yang kau lakukan. Amin. Tuntut anakmu untuk melakukan apa yang firman perintahkan. Yang kita lakukan mungkin memang punya tujuan supaya anak kita melihat bahwa kita benar. Tapi sebetulnya tujuan kita harusnya kepada Tuhan. Dari Tuhanlah kita akan menerima reward. Ayat 22 berkata begini, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya. Nah loh. Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu kata pujian apa lagi dari orang? Tuhan berkata semuanya milikmu. Begitu kamu ada di dalam Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. So everything you need, you have it. Nah kita seringnya tidak mau menerima kebenaran ini. Miliki Yesus saja nggak cukup om. Kita perlu segenggam pembelian dan sepiring nasi. Mobil kijang aja nggak cukup pak, kita perlu yang makan daging, tiger. Kijang kan makan rumput. Saudara, kita yang menentukan kontekstual diri kita sendiri. Kita yang memasang target dari hidup kita sendiri.
Jadi tolak ukurnya, parameternya adalah karena ukuran dunia. Kita memakai culture dunia. Seringkali orang tua juga bilang gini, tuh lihat anak teman mami dulu sekolah SMA, sekarang udah luar biasa perusahaannya udah 10. So what? Jangan sewot. Ya lu apa sekarang? Lu cuma begitu karyawan terus gimana. Saudara, please don't compare the successful other people with your son atau with your husband or with your wife. You're wrong. Prestasi di sekolah anak-anak, terutama orang Indonesia, hampir anak-anak tuh tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya. Pulang sekolah, les matematika, les aljabar, les ilmu ukur, les Inggris, les Mandarin, les English, berenang, piano. Saya dulu kejebak juga sampai les gambar. Tanya Yosi, saya suruh anak saya les gambar. Kenapa? Karena saya nggak bisa gambar. Sampai hari ini saya nggak bisa gambar. Saya kalau gambar, kuda hilang. Mana kudanya? Hilang. Saya bisa gambar, gampang, benang kusut. Mana benang kusutnya? Ini benang lagi kusut. Karena saya takut anak saya seperti saya nggak bisa gambar. Kalau psikotes saya jelek karena saya nggak bisa mengilustrasikan, mengekspresikan apa yang ada di jiwa saya. Nggak bisa gambar saya. Art buat saya itu walau-walam. Nyanyi pun kata istri saya selalu false. Main musik, belajar gitar dulu gara-gara deketin cewek. Ceweknya suka musik jadi saya belajar gitar cuma 3 grip. C, D, F, G. C, D, F, G. Yang lain setelah itu nggak tahu. Waktu masih pacaran sama dia karena dia jago musik, main gitar di gereja, dia main gitar, saya juga ikut ikutan gereja, cuma ngeliat dia. Saudara, buat saya art itu sesuatu yang Tapi bukan berarti saya tidak bisa mencapai prestasi dengan cara yang lain. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Orang tua yang ada di sini, dengar baik-baik, tapi jangan ngomong sama anakmu ya, tapi buat pengetahuanmu aja. Kegagalan anak sekolah bukan berarti kegagalan kehidupan. Dengar ini baik-baik. Kegagalan anak sekolah bukan berarti kegagalan kehidupan. Sekolah bukan jaminan anakmu akan berhasil. Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Takut akan Tuhan permulaan segala hikmat. Amin. Saya nggak usah ngambil contoh saya, nanti sudah bilang nanti om merendahkan diri di atas gunung. Tahu ya, merendahkan diri di atas gunung. Udah jongkok, duduk, begini, tapi adanya di gunung yang tinggi, ya podo ae lah. Ya. Produk gagal sekolah saya nggak lulus sekolah, saya nggak kuliah, saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya nggak pernah kursus Alkitab pun nggak. Ikut som aja nggak, cuma ikut 2 kali, nggak punya ijazah. Pak Arifin bilang kamu keluar, saya kira saya dipecat, nggak tahu besoknya minggu kamu ngajar. Ini materinya. Buku-buku saya dikasih Pak Arifin, ini pelajari, nanti kamu ngajar. Saya bukan pakai jalur pintas, tapi Tuhan memanggil saya bukan untuk duduk di kelas. Saya dipanggil Tuhan untuk belajar sendiri. Kalau saudara melihat saya ada di kantor saya, dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, hari Senin sampai hari Minggu, saya ada di sana. Orang-orang hari Senin day off, pendeta-pendeta day off, saya day in. Saya belajar bukan di kelas. Saya baca buku, saya dengerin orang khotbah, saya melihat literatur supaya saya bisa up to date. Saya sangat bersyukur saya punya anak yang sekolahan. Dia punya banyak materi. Kadang-kadang dia lihat saya mau khotbah apa, dia kirim materi, saya baca. It elaborate me.
membuat saya menjadi lebih besar. Diafragma saya lebih tinggi. Visi saya semakin elaborate karena semakin melihat bagaimana, nih khotbah ini pun sama. Saya begitu melihat kerendahan hati, saya kasihkan ke dia, dia kirimkan artikel dari Timothy Keller tentang kerendahan hati. Jadi poinnya hampir sama dengan saya. Saya cuma tinggal ngambil beberapa poin yang dia punya yang saya nggak punya. Tapi ini semua poin saya nggak ngambil dari Timothy Keller. Penjelasannya tadi ada beberapa termasuk counterculture. Bahwa kita hidup di dalam culture itu saya baca dari artikelnya Timothy Keller. Dia berkata hidup kita dipengaruhi oleh culture. Nah, yang kedua sekarang. Waktu saya tinggal 2 menit tapi selesailah. B, mulailah untuk belajar rendah hati. Jadi rendah hati bukan cuma kita ingini, ya gua mau rendah hati, ya gua mau rendah hati. Tapi sikap tindakan. Marilah kepadaku, hei kamu semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan kata lain, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak melihat dirinya sendiri keseringan, tetapi melihat kepada Tuhan. Itulah tipe orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Tadi udah saya ngomongin sih, iya aku ini begini, aku ini jelek, aku ini gak mampu seperti saya. Aku ini gak bisa, aku ini bukan orang sekolahan. Tetapi kembali saya teruskan. Saya nggak pernah sekolah teologi, tapi saya diangkat jadi bishop. Saya nggak pernah sekolah teologi, tetapi saya pernah melantik sarjana-sarjana teologi dari sekolah Alkitab Church of God. Saya bilang waktu dipakein toga, disuruh melantik. Saya bilang sama rektornya, saya bukan sarjana Alkitab. Dia bilang apa? No need. Hidupmu udah lebih dari profesor Alkitab. Dia ngomong seperti itu. Saudara, kehidupan kita adalah tanda bahwa kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, ketiga, mulailah melayani. Senggol kiri kanannya. Mulai melayani, ayo. Jangan manasin tempat duduk doang. Ya, saudara tahu, dengan melayani, saudara sudah bersikap rendah hati. Ada banyak orang, om saya nggak mau melayani karena nanti akan digesek oleh orang. Nah justru itulah. Digesek oleh orang itulah menunjukkan kita rendah hati. Kita mungkin saja digesek bukan cuma oleh orang, oleh gembala. Oleh semua orang-orang di sekitar kita. Lukas 22-27, sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai... Sekarang siapa yang lebih besar, saya atau saudara? Saya nggak menanya Tuhan, saya atau saudara? Ya, saudara sedang duduk, saya sedang berdiri melayani. Berarti saudara sedang menikmati pelayanan saya. Tadi saya menikmati pelayanan Linda, Robert, dan Mela. Saya menikmati pelayanan para usher. Saya menikmati pelayanan saudara saya yang namanya sama Sam. Dia melayani membersihkan jendela, pintu, listrik, semua. Begitu ada yang gak beres, dia langsung punya inisiatif. Dia melayani. Saya tanya berapa bilnya? Gak usah pak, nanti Tuhan yang ganti. Ya. Saudara, melayani. Satu sikap tidak perlu disuruh. Dulu satu hal, ada seorang anak muda, anak orang kaya sih. Sekolah di sini, lulus sarjana di sini. Dia bilang, om saya nggak bisa pelayanan apa-apa, tapi pelayanan dia apa tau nggak? Bersihin toilet. Dia minta, saya bersihin toilet om. Berbulan-bulan kalau nggak 1 tahun lebih. Dan sekarang dia jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang, dan jadi pengusaha yang sangat sukses. Saudara, mulai melayani. Matius 20. Baca ayat. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oke. Jadi
Bagi saudara yang belum pelayanan, ambil pelayanan. Kalau saudara nggak punya pelayanan, bawakan Pak Samuel, Ibu Lydia makanan tiap minggu, itu pelayanan. Just kidding, oke. Terakhir, bergaul dengan orang-orang yang biasa. Banyak hamba Tuhan berkata bergaulah dengan orang-orang yang sukses, benar. Itu bisa jadi gambaran, bisa jadi arahan buat kita. Tetapi untuk balancingnya, bergaulah dengan orang-orang yang biasa. Supaya kita bisa juga menikmati kelemahan, kekurangan, kebiasaan orang biasa. Balancing. Kita melihat arahan dari orang-orang yang sukses, yang lebih jauh lebih dulu dari kita. Tetapi kita juga bisa lihat orang-orang yang bersama dengan kita, bahkan yang di bawah kita. Sebagai balancing. Ayatnya Roma 12 ayat 68. Saudara sudah lihat, saya nggak perlu bacakan karena mengingat waktu. Saya nggak mau diprotes sama saudara, Pak Samuel selalu khotbahnya panjang. Memang iya, walaupun diprotes tetap diakui, lemah, rendah hati, ngaku. Tadi bilang terakhir, belum, sekarang yang terakhir beneran. Jangan memandang kehidupan pribadi terlalu serius dan mulailah perhatikan kehidupan orang lain dan menolong mereka. Bukan kepo. Saya mesti tambahin kurung itu, bukan kepo. Mulai memperhatikan hidup orang lain, bukan kepo. Lu tahu nggak? Si Anu begini-begini. Lu tahu nggak si Anu begini? Bukan itu tujuannya. Kita mengetahui hidup orang lain, dia dalam keadaan kelemahan, dia dalam keadaan kebutuhan. Kita supply kebutuhannya. Amin. Kita bantu dalam doa, at least kita dukung. Kita berikan support. Ini perlu dibaca ayatnya. Mika 6 ayat 8 berkata begini. Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan melihat kelemahan orang lain lalu kita berbangga. Gue lebih baik dari dia. Saya harus ngaku dulu saya seperti itu. Kalau saya dulu ngomong sama istri saya, lihat orang tuh, dia seperti itu, untung gua nggak kayak gitu ya. Saya suka begitu. Jadi menyamakan keadaan orang lain dengan kondisi diri kita. Ternyata itu adalah kesombongan terselubung, saudara. Dan saya sadar, udah lama sih, bukan baru. Udah lama sadar bahwa itu adalah cara yang salah. Kita sering merasa puas kalau keadaan kita lebih baik daripada orang lain. Itu kesombongan. Mari kita belajar apa yang kita punya lebih, bukan kita puas, tapi adalah untuk memberi orang-orang yang kurang. Kalau saudara diberkati uang lebih, tanyakan kepada Tuhan, ini untuk diberikan kepada siapa? Ya boleh nabung, yang bilang gak boleh siapa? Boleh. Mempersiapkan masa depan boleh, tapi juga perhatikan orang-orang di sekitar saudara. Nah, ini lagi. Tadi terakhir, ini yang paling akhir. Belajar dari anak-anak, oke? Matius 18 ayat 2 sampai 5. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan mengangkatnya, menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara, Tuhan mau kita bukan childish, tapi childlikeness. Garis bawah ini, beda. Childlikeness itu punya mental yang kalau ditegur oleh orang tuanya, kamu gak boleh gitu. Iya ma, thank you ma. Itu childlikeness. Childlikeness. Kalau childish, gua kan gak bisa apa-apa. Masih minumnya susu, disuapin, butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Itu childish. Childish. Mudah tersinggung. Anak kecil kan mudah tersinggung. Tapi anak kecil selain mudah tersinggung, mudah juga cepat baikan. Beda dengan kita. Mudah tersinggung, lama baikan. Karena kita childish. Jangan lupa. Ini betul paling akhir.
Filipi 2 ayat 5-6 adalah pribadi Tuhan yang merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Saudara, belum pernah saudara sampai mati. Orang hina kita, orang backstabbing kita, orang tipu kita, tapi kita belum mati. Saya cerita ingat satu kali lagi, waktu kami masih baru nikah kalau nggak salah. Saya difitnah di gereja, di almarhum mertua saya. Pakai uang persembahan, gini-gini. Dari dulu saya sering difitnah pakai uang persembahan. Karena saya diberkati. Banyak orang iri melihat berkat saya, dan mereka menuduh saya pakai uang persembahan. Nah, karena waktu itu dituduh seperti itu, saya marah. Saya emosi. Saya berhenti pelayanan, saya pergi keluar kota, dan saya cari seorang hamba Tuhan yang saya kagumi. Saya ketemu dengan dia. Saya cerita, Om, saya melayani, saya melayani gini-gini. Dia menempuk bahu saya. Dia bilang dengan gaya bahasa Belanda, Broer, puji Tuhan. Broer difitnah, tetapi Broer kan belum mencecurkan darah seperti Yesus. Nah lu. Tadinya saya pulang maunya nangis, tapi ini bukan nangis, malah kayak ditonjok. Tuks. Iya, gue baru diomongin. Tapi kesombongan saya berkata, gak bisa ini seperti ini. Saya bilang sama orang-orang di sekitar saya waktu itu di Denpasar. Tanya tuh sama mereka yang saya layani. Saya melayani, saya tidak pernah ambil uang persembahan 1 rupiah pun. Bahkan kalau mereka perlu, kalau anak-anak sekolah minggu, remaja perlu. Waktu itu kami guru remaja. Kami yang akan biayai mereka. Untuk beli makanan, untuk program ini, program itu. Jadi keterlaluan aku difitnah. Saudara, banyak kali seperti itu. Waktu gereja ini awal berdiri, saya beli ini dan beli rumah, juga sama difitnah. Saya difitnah sampai Pak Arifin datang berkata, saya yang suruh Pak Samuel beli. Saudara, fitnahan menyakitkan, tapi membuat kita menjadi lebih rendah. Dan saya tidak pernah bela diri, dan saya tidak pernah ngomong kepada orang-orang, nih gue nih, enggak. Tuhan mau kita belajar dari dia, rendah hati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, hamba sudah berhenti untuk mengajar, tetapi jangan sampai hamba cuman mengajar Tuhan. Biarlah hamba bisa menunjukkan dan hamba bisa menunjukkan sikap yang rendah hati kepada umatmu, baik yang di sini maupun yang akan mendengar dan sedang mendengar dengan online. Tapi satu hamba minta, biarlah engkau menunjukkan pribadimu. Karena engkau sudah terbukti, engkau adalah orang yang paling rendah hati. Kau tinggalkan surga, kau tinggalkan semua kemuliaanmu, kau tinggalkan semua atribut kehebatanmu. Dan kau menjelma menjadi manusia, dan kau mengambil dosa kami, dan bahkan kau mati di kayu salib. Itu bukti yang paling kuat bahwa engkau orang yang rendah hati. Dan engkau taat kepada Bapa di surga sampai mati di kayu salib. Tuhan, kami terima ketaatan-Mu. Kami terima kerendahan hati-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Dalam nama Yesus. Amin.